Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu, dia tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya Mas Hasto. Jurus cuci tangan terbaru, Formula E bukan program gubernur, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies diduga mau lepas tangan, lari atau lepas dari tanggung jawab karena ada indikasi dugaan korupsi. Negara berpotensi mengalami kerugian akibat e-formula itu 2,4 triliun guys. Masih ingat siapa gubernurnya? Nah betul, si Anies Baswedan. Nah sebentar lagi ya nyusul tuh sama Tom Lembong. Ayo dudukan dua orang itu, Mulyono dan juga Hasto, mengkonfirmasi, dikonfrontir tuh keduanya. Siapa bohong, siapa yang benar. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harapkan kalian semua baik-baik saja ya. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari sebelumnya teman-teman. Dan semoga rezekinya teman-teman selalu dilancarkan ya. Semoga kita semua selalu dijauhi dari mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, jadi Megawati itu menyebut kalau Pak Hasto itu diambil KPK, maka Megawati akan ngomong langsung ke Kapolri-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Dari sanalah Pak Hasto itu mulai ngelunjak ya. Sekarang ini Pak Hasto menjadi viral begitu teman-teman karena memframe Pak Jokowi itu seperti menuduh ya. Menuduh Pak Jokowi itu bahwa Pak Anies itu dikriminalisasi ya. Kasusnya Formula E dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Itu kasus Mas Bang Anies yang kemarin itu teman-teman ya. Ya, jadi banyak komentar dari para loyalis Pak Jokowi, termasuk pendukung-pendukung Pak Jokowi ya di luar sana. Kalau pernyataan Pak Hasto ini benar-benar menantang, begitu bahasa, menantang hukum sepertinya, sehingga Pak Hasto ini sangat layak dimasukkan ke dalam jeruji besi seperti itu. Oke teman-teman, jadi tanpa panjang lebar kita simak saja videonya. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Oh. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran, Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Ya, Pak Jokowi secara langsung. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto, apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya, pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati,
Anda lebih edan lagi, ya. Berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya, Mas Hasto. Ya. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Ya betul ya. Kalau Bambang Pacul itu lebih dan rasional ya. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. 3 kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu dia, tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngeliat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019, 2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu gitu ya. Menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. mengetahui hasil pilpres sebelum pencoblosan ya, itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional ya, dan bukan hasil pemilu, tetapi itu adalah Pilkada Jakarta, survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya, pada saat materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Makanya survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya. Untuk apa? Untuk bukan paslon. Pilkada, kan? Ya, paslon di DKI Jakarta. Ya. Maksud saya. Kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara forumnya bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto tuh terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Kita objektif sajalah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang kan, lalu suaranya naik, pilpresnya juga menang kan begitu. Tapi tahun ini kan pilpresnya kalah dengan sangat telak. Formula E ini adalah sebuah program lewat APBD yang disepakati bersama dengan DPRD, lalu dijalankan dengan mengikuti semua ketentuan yang ada. Jurus cuci tangan terbaru, Formula E bukan program gubernur, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anies diduga mau lepas tangan, lari atau lepas dari tanggung jawab karena ada indikasi dugaan korupsi. Dia lalu mengaku bersyukur karena dapat menggarap program Pemprov DKI Jakarta tersebut dengan sukses, bahkan membawa nama baik ibu kota Indonesia. Program Formula E ada di dalam APBD sebagai gubernur yang dapat amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan APBD itu agar terlaksana dengan baik, kata Anies. Pernyataan inilah yang menjadi ramai di media sosial. Formula E bukan program gubernur, tapi programnya Pemprov DKI.
Ini tanda-tanda bakal ada yang jadi kambing hitam. Anies kalau ada masalah pasti menyeret orang lain, tapi kalau diberi penghargaan lebih suka menyeret diri sendiri dan tersenyum lebar-lebar. Formula itu Nah, yang jadi ini pernyataan kontroversi Pak karena Mahfud ya. kesulitan atau ada hambatan psikopolitis lagi. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Pada 2019, Anies Baswedan tertangkap basah hendak mengkorupsi APBD DKI Jakarta saat menjabat gubernur ibu kota. Jumlahnya fantastis mencapai 82,8 miliar rupiah hanya untuk pengadaan lem Aibon dan pulpen. Sangat tidak masuk akal. Tanpa rasa bersalah, Gubernur Anies Baswedan hanya berkilah bahwa rencana anggaran 82,8 miliar rupiah itu disebabkan kelalaian stafnya. Di level itu banyak yang kemudian ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Teledor itu ya pokoknya asal ada dulu. Toh nanti diverifikasi, nanti dibahas. Akal bulus mengkorupsi APBD DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan itu tidak terungkap dalam proses verifikasi maupun pembahasan RAPBD. Tetapi, seorang anggota DPRD DKI Jakarta dengan lantang berani mengungkapkan rencana korupsi Anies Baswedan melalui media massa. Gubernur Anies Baswedan tidak punya pilihan, kecuali membuai masyarakat dengan tutur kata manis karena tertangkap basah mau korupsi APBD DKI Jakarta. Profesor Denny Indrayana pagi ini juga menyatakan bahwa Anies itu akan segera dijadikan tersangka oleh KPK. Kalau Anies tersangka, ya, itu berarti Ganjar juga tersangka, itu berarti banyak orang yang juga harus tersangka. Jadi perbandingan itu memang itu akan ramai, tapi justru dengan cara itu panggung KPK akan dimanfaatkan oleh Anies untuk kampanye kira-kira begitu. Jadi Anies setiap hari akan ada di media massa dalam soal itu. Dan pertandingan moral publik itu kelihatannya tidak akan memenangkan KPK karena KPK dianggap juga peralatan presiden. Nah, ini momen Pak Jokowi ya sama KS. Yes. Gaspol. Oke, Pak Jokowi ditemani sama putranya yakni Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI ya, sedang pegang-pegang mobil Tamiya. Jadi keinget tuh 2021 Formula. Masih ingat Anies? Nah, saya baca dari Manado Post ya, yang terbit hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 ya, negara berpotensi mengalami kerugian akibat Formula itu 2,4 triliun guys. Masih ingat siapa gubernurnya? Nah betul, si Anies Baswedan. Nah sebentar lagi ya nyusul tuh sama Tom Lembong ya, pakai baju oranye. Indonesia harus bebas dari korupsi. Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Keyakinan orang-orang yang berseberangan dengan Anda atau yang mengkritisi Anda bahwa memang ada korupsi di Formula E ini. Nah, ini gue setuju nih. Kalau ingin seru, pertemukan Hasto dan Mulyono di ILC Karni Ilyas. Ayo dudukan dua orang itu, Mulyono dan juga Hasto. Mengkonfirmasi, dikonfrontir tuh keduanya. Siapa bohong, siapa yang benar. Gitu kan. Bantah tuh pernyataannya Hasto oleh Mulyono. Berani gak Mulyono? Gitu, ya kan. Jadi jelas tuh ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan-pernyataannya Sekjen PDIP Bang Hasto dan juga bantahannya Mulyono. Ayo kita dorong kalau emang Mulyono berani tampil di LC bersama Hasto. Jadi jelas, terang benderang, dikonfrontir dua-duanya.
disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ini Pak Hasto banyak sekali membuat pernyataan-pernyataan kontroversi ya. Yang jelas itu adalah Pak Hasto ya menyembunyikan orang yang diduga korupsi besar ya. Harun Masiku itu belum sampai sekarang belum balik, nggak tahu kemana gitu guys, teman-teman. Jadi ya tahu sendirilah bagaimana Pak Hasto itu waktu di Pilpres kemarin juga ya nangis-nangisan air mata buaya katanya para netizen di luar sana gitu teman-teman. Jadi ya silakan teman-teman komentar saja apa pendapat teman-teman. Silahkan tentukan pilihan nanti di tanggal 27 November besok ya teman-teman. Tinggal beberapa hari lagi ya. Kemarin saya lihat spanduk-spanduk sudah mulai dicopot. Sepertinya sudah memasuki hari tenang ya. Tidak ada kampanye lagi. Silahkan teman-teman merenungkan sendiri. Apakah teman-teman yang memilih kepada calon ini itu ada yang silahkan teman-teman sesuai dengan rasa apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman yakin, nah itulah yang punya rekam jejak, bisa bekerja ya, bisa dipercaya, dapat dipercaya, amanah ya. Silahkan teman-teman komentar saja di bawah ini.